Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Ini adalah tanaman tomat yang saya tanam di emperan rumah. Seperti di video Pak Coy yang sebelumnya, kasusnya itu adalah cahaya matahari hanya sekitar 40%. Mudah-mudahan bisa tumbuh bagus. Jadi sebelumnya emperan ini tidak terang karena saya ingin melakukan penanaman, jadi atapnya tuh saya potong juga. Jadi yang sepotong saya ganti dengan transparan, maksudnya atap transparan. Nah, ini bisa kita lihat total sepanjang ini saya tanami semuanya dengan tomat. Kenapa saya memilih tomat? Karena salah satu jenis yang tidak terlalu rewel untuk dibudidayakan, makanya saya pilih tomat. Dan kenapa semuanya saya tanami tomat? Artinya hanya satu jenis aja. Jadi pemikiran saya, kalau nanam satu jenis dalam jumlah banyak, hasilnya pun akan banyak, bisa dijual ke warung. Seperti itu. Daripada dicampur macam-macam. Nah, usia tomat saat ini dari sejak pindah tanam, yaitu baru 1 bulan. Baru 1 bulan, jadi masih dalam fase pertumbuhan vegetatif. Tapi kalau yang mendapatkan cahaya matahari yang cukup banyak itu udah lumayan besar. Seperti ini, yang bagian atas udah jauh lebih besar. Dalam kesempatan sekarang, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana melakukan perawatan tanaman tomat ini pada fase ini masih termasuk vegetatif. Saya seperti biasa ditemani oleh Mas Dika untuk melakukan prakteknya. Mas Dika, seperti biasa, ini tolong dibantu Mas Dika. Jadi pertama yang ingin kita sampaikan adalah bahwa pada fase seperti ini, supaya tanaman cepat besar dan bisa berbuah lebat, kita lakukan pruning daun dari sejak awal. Silakan Mas Dika. Nah, ini kalau kita perhatikan contoh seperti ini ada daun yang kecil, pohon udah tinggi, jadi akan kita buang 4 daun, karena nanti ketika sudah makin besar mengeluarkan bunga, itu istilahnya cabang V, bentuk V, dan nanti dari cabang V ke bawah, daun tomat bisa kita buang semua. Silahkan dipraktekkan Mas Dika. Ya, seperti ini. Tinggal Tergantung dipotong. ukuran pohon. Ya, disesuaikan dengan pohon aja. Disisakan seperti ini. Nah, kita potongin. Jadi dengan dipotong daun dari awal seperti ini akan mempercepat pertumbuhannya. Karena sebentar lagi sudah memasuki fase pertumbuhan generatif. Ini bunga-bunga kecil tuh udah mulai tumbuh. Seperti ini. Ini akan kita lakukan semuanya, dipangkas. Oke. Oke, untuk contoh mungkin saya pikir cukup. Nah, yang kedua, Mas Dika, dalam penanaman tomat, sebaiknya ketika penanaman itu jangan langsung media itu dipenuhi, jadi tanam agak dalam, seiring dengan pertumbuhan tanaman, media bisa kita tambahkan. Kenapa? Karena setiap batang yang terkubur nanti dengan media itu akan mengeluarkan akar. Jadi ukuran segini ditambahkan media. Silakan Mas Dika. Ditambahkan media. Cukup. Cukup. Karena nanti kalau udah turun bisa ditambahkan lagi.
seperti ini. Ya, mungkin untuk contoh satu lagi aja, supaya video tidak terlalu panjang. Yang penting tahapan-tahapannya kita jelaskan. Nah, pada saat pruning ini, pemotongan daun, sebaiknya sebelumnya itu 1 minggu sebelum dipotong daun itu kita pupuk dulu. Tapi ini nggak apa-apa, jadi langsung sekalian dipupuk sekarang untuk mempraktekkan. Nah, silakan Mas Dika dipraktekkan sebelah sini. Pakai NPK yang mana, Pak? Ya, yang biru yang 16. Nah, diperlihatkan ini NPK ada 2 macam yang kita punya. Ini adalah NPK 1616 yang warna biru. Nah, ini adalah NPK untuk buah. Jadi warnanya bisa kelihatan. Kalau yang 1616 itu untuk pertumbuhan, sementara NPK yang warnanya ini adalah yang untuk pembuahan. Jadi sekarang biar pohonnya subur, kita masih menggunakan NPK 1616. Oke. Nah, caranya pertama adalah bisa kita cairkan dicampur dengan air. Ini air 10 liter. NPK-nya kita kasih 3 sendok ya, Mas Dika. Cukup 3 sendok. 3 sendok cukup ya. 3 sendok. Ya. Nah, sebenarnya kalau NPK biar cepat cair harusnya pisahin dulu 3 sendok. Kita basahi sedikit aja. Jadi dia mudah hancur, mudah larut daripada langsung ke air yang banyak seperti ini, dia agak lama. Jadi setelah kita larutkan NPK 3 sendok dengan 10 liter air atau 1 sendok 3 liter setengah atau 3 liter air, langsung bisa kita kocorkan ke tanaman. Per pohon kurang lebih 200 sampai 200 ml atau seukuran dengan gelas aqua. Gelas air mineral maksudnya. Oke, langsung kita praktekkan. Ini adalah cara pertama pemupukan. Kita ambil air NPK-nya, lalu kita siramkan. Nah, seperti ini untuk pemupukannya. Ya, itu cara yang pertama. Kita larutkan 3 sendok untuk 10 liter air. Cara yang kedua, silahkan tolong ambil Mas Dika NPK-nya. Cara yang kedua, NPK kita ambil sedikit, pengambilan cukup dengan 2 jari. Nanti diperlihatkan kira-kira berapa gram. Dikit aja. Ya. Ditabur seperti itu bisa atau dikubur. Nah, cukup sedikit aja seperti ini. Jadi jangan banyak-banyak, jangan berpikir lebih banyak pupuk itu tanaman akan semakin bagus. Bahkan sebaliknya itu akan menjadi racun. Ini yang kedua kita tabur seperti ini. Yang ketiga kita tugal. Jumlahnya atau banyaknya, dosisnya sama dengan yang kita tabur ini. Cuma kita tugal di 2 lubang. Dibikin lubang sedikit. Ya, seperti itu. Kemudian ditaburkan sedikit-sedikit sebelah kiri dan sedikit sebelah kanan. Ya, seperti itu. Bedanya kalau ditugal seperti ini atau dikubur seperti ini, itu terserapnya agak lama. Jadi saya lebih senang sebenarnya ditugal seperti ini. Kalau ditabur seperti ini, itu akan banyak terbuang karena dehidrasi terkena matahari. Kalau dikocorkan, kelebihannya langsung bisa diserap oleh tanaman, tapi langsung habis. Nah, itu tahapan yang tentang pemupukan. Untuk hama dan penyakit, karena ini ada di lokasi emperan rumah, cukup aman. Jadi saya hanya menggunakan penyemprotan dengan air yang bawang. Jadi dari bawang dapur saya cairkan 1 sihung itu cukup 1 liter air. Saya semprotkan. Alhamdulillah sampai hari ini belum menggunakan pupuk kimia, tapi pohon cukup bagus. Ya, jadi kurang lebih itu untuk perawatan tomat ini, penanaman di emperan rumah, fase vegetatif, mudah-mudahan tumbuhnya akan bagus dan bisa dipanen dengan baik. Nanti akan kita upload pada video yang kedua tentang hasil daripada pertumbuhan dan
pemanenan tomat yang saya tanam di emperan rumah ini. Nah, ada tambahan sedikit untuk masalah pemupukan. Mari, bahwa prinsip pemupukan itu lebih baik sering, dosisnya sedikit, daripada hanya sekali-sekali, tapi dengan dosis yang banyak. Itu akan membakar tanaman. Seandainya ada tanaman yang terbakar oleh pupuk karena overdosis, itu caranya sangat mudah. Segera ambil arang, ditumbuk dan dicair campur dengan air. Airnya kita siramkan ke tanaman. Walaupun sudah ada daun yang kering karena kebakar pupuk, itu nanti bisa akan pulih lagi karena bisa dinetralisir dengan arang yang kita tumbuk dan kita campur dengan air. Seperti itu. Jadi nanti di sini akan kita pasang benang rambatan yang kita ikat di atas karena pohon tomat itu cukup tinggi. Untuk berikutnya nanti tahap pemasangan rambatan dan perkembangan yang kedua akan kita informasikan. Jadi insya Allah nanti saya bersama Mas Dika akan senantiasa melaporkan atau menginformasikan daripada hasil penanaman tomat ini. Gimana Mas Dika? Udah cukup? Ada yang mau Cukup, Pak. ditambahkan? Cukup. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Mas Dika. Sama-sama, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.